Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua. Hari ini kita masuk ke materi pertemuan keempat, khususnya dasar-dasar animasi. Materi modulnya masih sama dengan yang kemarin ya, teman-teman. Kita ada beberapa materi yang belum kita selesaikan di materi modul yang kemarin, kita selesaikan hari ini, tuntasin. Jadi untuk yang berikutnya kita sudah materi terbaru lagi. Jadi diharapkan teman-teman untuk pembelajaran dasar-dasar animasi ini dimohon untuk beberapa atau setiap diharapkan atensi kehadirannya untuk terkait tugas-tugas. Jikalau teman-teman ada kendala, silakan diskusikan di grup atau teman-teman bisa japri Bapak langsung. Karena kita sudah masuk ke pertemuan keempat, maka biasanya di pertemuan ke-7 atau berapa tuh biasanya sudah mulai masuk ke materi mau UTS tuh. Teman-teman diharapkan segera banyak dieksplor ya. Materi-materi yang sudah diajarkan ini teman-teman eksplor. Karena nanti UTS-nya itu lebih banyak praktikal, yaitu walaupun nanti mungkin ada kayak misalkan post-test atau apa, tapi tetap lebih banyak praktikal. Jadi praktiknya ini teman-teman diharapkan nanti apakah bikin objeknya berapa atau apa, itu nanti akan dijelaskan nanti. Makanya diharapkan teman-teman tolong di-explore terkait materi-materi yang sudah diajarkan. Makanya Bapak nggak langsung ngasih break semuanya, karena apa? Materi-materi ini kalau di Blender, kalau teman-teman langsung langsung break, dikasih semuanya ini menu-menunya, yang ada ntar lama-lama lupa. Pelan-pelan teman-teman pelajari, lupa teman-teman baca lagi modulnya. Itu. Jadi sudah ada di modul, teman-teman bisa flashback lagi. Itu sih dari Bapak, biar teman-teman nggak hanya sekedar mendapatkan materi dasar animasi, tapi benar-benar materi dasar animasi keseluruhannya teman-teman tahu. Oh, prosesnya kayak gini loh. Oh, proses nanti animasi kayak gimana, itu nanti akan diajarkan. Oke. Oke, untuk suara Bapak kira-kira ada kendala nggak nih teman-teman? Sebelum Bapak mulai masuk ke materi ininya. Aman Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Oke, kalau ada kendala tolong disampaikan ya teman-teman semua ya. Oke, sebentar. Oh ya, hari ini nanti ada yang, atau sekarang ada yang di kampus nggak? Rohimin. Oke. Gimana teman-teman semua, hari ini ada yang ke kampus nggak? Yang praktek di kampus? Ada, Pak. Siapa aja? Ada, Pak. Ada ya, Devi di kampus ya? Udah di dekat kampus, Pak. Oh, udah dekat kampus. Untuk ininya kalau misalkan nanti kira-kira lab-nya atau yang lainnya misalkan teman-teman ada bermasalah atau gimana, tolong diskusikan ke Bapak ya. Kayak di hari Jumat pengen waktunya ditambah atau apa, itu nanti coba Bapak diskusikan ke bagian BAK. Itu. Kalau sekiranya misalkan tugasnya agak lumayan ini, mungkin waktu durasi ininya atau apa nanti bisa Bapak diskusikan ke BAK. Oke. Bapak sambil buka modulnya dulu. Selama proses proses sharing materinya, Bapak matikan cam-nya dulu ya teman-teman ya. Biar lebih enteng.
Sudah muncul belum teman-teman? Sudah Pak, tapi masih ada hitam ya Pak di tengah-tengah. Kalau sekarang Sudah Pak, aman Pak. Sudah aman, aman Pak. ya? Aman ya. Ini Bapak modulnya teman-teman silakan nanti tinggal dipelajari aja. Untuk terkait hari ini kita lebih banyak membahas fitur-fitur yang lebih spesifik, yaitu fitur kamera, fitur yang akan digunakan juga fitur face, edge, dan select-nya itu kalau kemarin teman-teman menggunakan cara cepat. Nah, terkait itunya objeknya, kalau sekarang lebih ke objek bagian apa nih yang sudut-sudutnya yang mungkin mesti diubah atau diatur ketika proses edit atau proses yang akan kita gunakan nanti. Oke, jadi hari ini kita mengenal kamera pada Blender ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih maksimal silakan teman-teman buka aplikasi Blendernya nih, Bapak akan kasih beberapa arahan terkait penggunaan kamera di Blender. Oke, jadi penggunaan kamera ini biasanya banyak digunakan khususnya untuk objek-objek yang mana nantinya ketika teman-teman membuat sebuah objek itu berupa pintu, berupa objek rumah, atau objek apapun itu. Nah, ketika teman-teman biasanya ada objek nih kayak misalkan lemari, berarti kan posisi kakinya lemari ini apakah sudutnya sudah benar atau belum, kita akan nggak ketahuan nih kalau misalkan kita hanya lihat dari posisi ini. Tapi ketika teman-teman menggunakan kamera, teman-teman klik aja view kamera. Di sini ada di paling posisi dari kamera ini ada left, right, back, front, bottom, top kamera. Berarti ini fungsi-fungsinya sesuai dengan fungsi yang ada di sini. Jadi kalau untuk left berarti posisi untuk dari posisi sebelah kirinya. Posisi sebelah kiri objeknya. Nah, kalau misalkan right berarti posisi sebelah kanan objek dari perspektifnya itu diambil dari posisi perspektif ya. Berarti kalau posisi perspektif itu di tengah-tengah biasanya. Oke. Habis itu posisi belakang. Posisi belakang ini masih sama nih. Ketika nanti Bapak akan mencoba, ini posisi atas. Ini teman-teman mengatur posisi atas. Karena ini kan posisi objeknya sama nih. Anggaplah kalau misalkan teman-teman menggunakan kamera, berarti kamera samping, kiri, kanan, depan, belakang ini akan ketahuan. Kalau ini penggunaan lampu atau penggunaan lampunya ini nanti akan diajarkan nanti. Oke. Sekarang Bapak akan latihan untuk teman-teman semua, silakan latihan membuat sebuah objek pintu menggunakan kub. Nah, untuk nantinya teman-teman nanti objeknya bisa ditambahkan di objek rumah kalian yang kemarin kalian buat. Ya, tapi tidak dikumpulkan. Hanya buat kalian tuntaskan rumah yang kalian sudah buat kemarin. Kalian buat pintu dan jendelanya. Oke, objek yang dibutuhkan teman-teman. Untuk Blendernya sudah kelihatan belum, Bapak, teman-teman semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Langkah pertama, silakan teman-teman klik create, yaitu bagian kub objeknya. Langkah berikutnya, teman-teman tekan huruf S atau scale. Kita akan mengatur posisi atau objeknya ini ukuran pintunya seberapa. Gimana caranya? Silakan teman-teman pas ketika klik S, atur ininya. Habis itu klik constraint axis. Posisi objek kubnya berubah ini. Ya. Nah, di sini ada bagian vektor ya, teman-teman. Vektor X, Y, Z. Ini akan bermanfaat banget untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengatur
mengurangi ukuran ininya, teman-teman tinggal digeser aja ke kiri atau ke kanan kalau mau ditambah. Oke, ini khusus untuk lebarnya X. Oke, jadi X itu untuk lebar, Z untuk tinggi, Y itu untuk ketebalannya ya teman-teman ya. Ketebalannya kira-kira mau diatur seberapa? Oke, Bapak atur ketebalannya segini, sekitar 0,090. Untuk tingginya 1,413 dan untuk lebarnya ini Bapak atur 0,763. Silakan teman-teman, sudah berhasil belum bikin objeknya seperti ini? Oke, sudah pada berhasil semua teman-teman? Lagi dicoba, Pak. Oke, ditunggu. Angkanya sama ya Pak, 0,785. Angkanya tinggal disesuaikan aja sama teman-teman semua. Kalau tadi Bapak yang jelaskan tadi, kalau mau ukurannya sama silakan. Itu. Intinya kalau Bapak ketebalannya ya tadi sesuai yang tadi Bapak sebutkan sih. Ya. Trisiam untuk resize itu menggunakan resize atau scale itu menggunakan S. Bisa nggak? Oke. Oke, Pak. Udah ya. Yang lain gimana? Sudah pada selesai mengatur ketebalan dan ininya? Karena kita akan masuk ke materi lob cut. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, Bapak lanjut ya teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi lob cut. Gimana caranya? Oke. Caranya silakan teman-teman. Untuk lob cut ini dia ada menunya di menu ketika kita ngeklik di posisi objeknya. Oke, contoh Bapak klik objek kubnya nih. Maka posisi di toolsnya ini akan aktif nih teman-teman semua. Dan teman-teman nanti akan mengklik
lob cut and slide. Fungsinya ini lob cut ini kayak memotong ya teman-teman. Dengan memotong dengan cara dia slide-nya ini kayak gini nih. Ketika Bapak mengaktifkan, dia ada posisi warna pink ini, teman-teman kelihatan nggak? Yang di tengah-tengah ini. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ini ketika Bapak klik sekali akan berjalan. Ini adalah fungsinya untuk memotong ya teman-teman. Fungsinya untuk memotong. Contoh, Bapak akan klik bagian bawahnya lagi. Jadi ada posisi vertikal dan horizontal. Satu lagi, klik lagi. Nah, ada lagi kan muncul. Kira-kira mau ditaruhnya di mana? Satu. Lob cut and slide. Kita buat bawahnya, kita klik lagi sini, lob cut and slide lagi. Atur di atasnya lagi. Lob cut and slide. Oke, lagi lob cut and slide. Nah, ini sebelum Bapak masuk ke vertikalnya ini Bapak bereskan dulu yang ini nih. Satu, klik lob cut lagi yang khusus untuk atasnya. Lob cut. Nah, sekarang kita posisi yang tingginya ini nih, teman-teman klik sekali. Taruh di paling ujungnya lagi. Oke. Jadi posisinya nanti akan terpotong seperti ini nih. Kalau sudah, teman-teman silakan Bapak tarik ke atas dulu, ini yang zoomnya. Oke, teman-teman lihat di posisi paling bawah ini ada penyebutan namanya adalah vertex select, X select, dan face select. Ini fungsionalnya ada ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan Bapak kasih tahu trik untuk tombol cepatnya, kalau ini teman-teman penggunaan untuk khususnya vertex berarti contoh. Untuk vertex itu kalau objeknya ini biasanya ini khusus untuk garis tepi atau garis tepinya yang biasanya digunakan untuk kita membuat kemiringan objek atau apa. Nah, ini untuk edge select ini titik poinnya, titik poin yang ada di objek. Kalau untuk face ini khusus untuk yang kita mau atur extrude-nya. Ya, contoh, Bapak menggunakan khusus untuk pintu ini menggunakan face. Ya, face select. Teman-teman tinggal klik. Oke. Nah, teman-teman klik. Ini ada dua buah objek yang akan kita atur extrude-nya. Untuk klik extrude, teman-teman klik huruf E aja ya. Tarik ke dalam. Bentar. Huruf E. Atur ke dalamnya. Begitupun ini. Teman-teman kalau misalkan kok ini ngikut ya extrude-nya. Teman-teman klik extrude-nya adalah individual ya, biar satu aja. Oke. Ini contoh ya. Pintunya teman-teman mau dibikin agak sedikit extrude atau apa nanti tinggal teman-teman atur. Oke. Silakan teman-teman coba latihan. Apakah berhasil nggak extrude-nya?
Rohimin sudah. Untuk teman-teman yang lain gimana? Sudah pada bisa semua? Boleh ulang nggak Pak? Sekali lagi Pak. Oke, Bapak ulang ya. Oke, ini Bapak save dulu deh. Kita mau ulang dari mana nih? Dari extrude-nya atau ulang pas dari pertamanya? Dicoba. Pertama boleh Pak. Extrude. Oke, dari extrude ya. Ini Bapak back lagi. Oke. Untuk mengaktifkan extrude, teman-teman pastikan sudah mengklik bagian face select-nya. Yang mana yang mau diatur face select-nya. Contoh kalau yang di pintu ini kita mau atur extrude-nya biar kelihatan pintunya ada ininya nih. Biasanya kalau di pintu kan ada tuh bentuk-bentuk pintu kayu yang ada extrude khususnya ibaratnya kayak ukiran-ukiran gitu. Nah, teman-teman kayak misalkan ini buat kaca atau buat apa ya silahkan teman-teman atur nantinya. Jadi kalau untuk mengatur ini, teman-teman klik posisinya face select, lalu klik extrude individual, atau teman-teman klik huruf E. Habis itu teman-teman tarik ininya ke posisi dalam ya. Begitupun objek satunya lagi, teman-teman klik extrude individual, tarik ke posisi dalam kembali. Nah, itu lebih simpel sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman. Yang lumayan agak kompleks nanti yang lemari laci sebenarnya. Kalau pintu biasanya ada handlingnya, teman-teman itu untuk posisi handling teman-teman buat aja satu, nanti teman-teman hanya tinggal merubah posisi ininya, misalkan teman-teman sudah grouping, nah nanti diajarkan ya grouping cara ininya gimana biar objeknya itu jadinya satu. Itu. Jadi untuk pintu ini silahkan nanti teman-teman explore dan dibuat misalkan untuk posisi handlingnya teman-teman bikin aja. Gimana caranya bikin handling? Simpel aja sih sebenarnya. Simpel aja. Handlingnya teman-teman mau dibuat handlingnya pintunya yang pegangannya satu atau pegangan yang vertikal atau horizontal. Oke. Untuk extrude ini teman-teman udah ya. Bapak lanjut bikin handling nih. Gimana? Sudah pada bisa semua? Khusus untuk yang extrude pintunya? Tenang, ini latihan ya teman-teman. Nanti untuk objek yang lemari lacinya akan dijelaskan lebih spesifik. Oke. Untuk rapinya nanti teman-teman bisa selesai ini tinggal teman-teman rapin aja ya. Yang penting teman-teman tahu dulu fitur dan gimana cara penggunaannya. Itu aja. Oke, sekarang Bapak lanjut ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa save latihannya ini. Kita akan buat satu lagi adalah objek handling pintu atau objek pegangan pintunya. Nah, teman-teman gimana cara buatnya? Silakan teman-teman kira-kira kalau handling itu kalau Bapak biasanya lebih menyukai menggunakan kub sih. Menggunakan kub. Sebentar. Nyatu. Oke. Oke, sekarang Bapak buat objek kub. Kita atur scale-nya lebih kecil.
Teman-teman atur handling pintunya ini, silakan tinggal atur. Bapak mau posisi handlingnya itu agak posisi vertikal ya teman-teman. Berarti Bapak atur ketebalannya juga. Oke, bentar. Nah, kalau teman-teman mau menggeser ininya nih, teman-teman bisa klik shift ya. Jadi kita bisa mengatur untuk bagian gridnya ini, biar posisi gridnya biar lebih enak. Silakan teman-teman bisa tekan shift. Oke, Bapak atur untuk scale-nya. Oke. Oke, sekarang kalau sudah, teman-teman, ini contoh aja ya, teman-teman nanti tinggal atur ininya mau posisinya vertikal atau horizontal, silakan teman-teman atur untuk handling pintunya. Jadi kalau handling pintu berarti kan ada depan, ada belakangnya juga. Berarti teman-teman nanti tinggal duplikat aja tuh kalau sudah di join. Ini Bapak bikin satu, nanti tinggal duplikat. Oke, nah untuk duplikat pintunya, teman-teman tinggal klik Edge. Kita ngatur scale-nya dulu, kira-kira untuk handling pintunya nggak usah terlalu besar juga, karena kan kita hanya untuk pegangan aja. Oke, duplikat, teman-teman klik Shift D. Oke, ini teman-teman bisa atur khususnya untuk bagian untuk perkatan atau ibarat
Untuk kalau ini untuk pegangan handlingnya, berarti untuk perkatanya kita menggunakan kotak atau posisi silinder. Silahkan teman-teman atur. Kalau Bapak menggunakan cup aja, biar kita sama semua ini. Tinggal teman-teman atur. Nah, tinggal atur khususnya untuk tingginya. Oke. Oke, ini juga tinggal Shift D. Teman-teman tarik ke atas. Oke. Kalau menurut teman-teman ini udah pas apa belum? Silakan teman-teman atur menggunakan kamera ya. Karena kita akan lebih tahu posisinya apakah sudah pas atau belum. Oke, posisinya ini masih belum pas. Kita tarik, geser. Kalau sudah, teman-teman silakan atur khususnya untuk ini adalah join. Jadi teman-teman tekan shift khususnya untuk objeknya, objek satu cup yang ini, objek satu lagi yang ini, objek satu yang ini, lalu klik join. Ini akan menyatu nih. Ya. Akan menyatu. Teman-teman hanya tinggal klik Shift D. Ini untuk mengatur posisi objek yang di belakang. Tahu teman-teman bisa menggunakan Shift D, duplikat dulu.
Oke. Khusus untuk latihannya, silakan teman-teman save ya. Kira-kira ada kendala nggak nih dalam pembuatan pintunya, teman-teman? Teman-teman dalam pembuatan pintunya gimana? Ada kendala nggak nih? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kan kalau kita udah buat objeknya nih, setelah di join, itu kita bisa mecahin lagi nggak, Pak? Mecahin bisa, tapi Bapak belum masukkan materinya. Jadi hanya untuk hari ini materinya fokus yang tadi, kamera, posisi objek extrude, dan lain-lain. Kalau untuk yang materi yang lebih spesifiknya nanti Bapak akan berikan nanti. Karena itu akan berurutan materinya. Ada materi-materi yang agak lebih terkhusus lagi. Ya. Minimal teman-teman pahami yang extrude-nya deh, ya. Untuk ini. Kita kalau teman-teman sudah kira-kira sudah, oke. Pengen lebih belajar lagi yang lebih mendalam, kita akan buat objek lemari laci sesuai yang ada di modul. Kira-kira untuk yang pintu ini teman-teman sudah bisa? Aman ya? Atau ada yang kendala? Silakan teman-teman bisa paparkan ya. Jadi untuk yang objek pintu dan objek jendelanya silakan nanti teman-teman buat. Mau dibikin seperti apanya. Silakan teman-teman atur khusus untuk yang objek kemarin teman-teman buat rumah, tinggal ditambahkan itu. Dan ini nggak dikumpulkan ya. Jadi teman-teman objek rumahnya disempurnakan, ditambahkan pintu dengan materi yang sekarang. Yang akan dikumpulkan nanti adalah objek berupa objek lemari laci. Oke, silakan nanti teman-teman ada untuk objek pintunya ini, silakan teman-teman save, file save as, save dengan nama latihan underscore pintu pertemuan 4 .blend. Oke. Untuk extrude tadi shift plus E ya, Pak? Klik huruf E aja langsung extrude itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih maksimal, terkadang kalau misalkan teman-teman klik huruf E, itu dia terkadang extrude-nya ngikut semuanya nih. Teman-teman klik extrude-nya itu kalau misalkan mau individual atau satu, klik extrude individual. Ya. Ada extrude ada banyak macamnya soalnya. Ada extrude region, extrude individual. Berarti kita mau satu objeknya aja yang ditarik. Ketika yang pas dipotongan yang mana aja nih. Itu. Ya. Maaf, izin bertanya. Boleh, silakan. Saya ketika ditekan E itu, extrude itu nggak ada ini Pak, nggak ada perintahnya. Menggunakan Blender versi berapa? Versi 2,79 Pak. Kalau versi 2,79 biasanya beberapa fiturnya kalau misalkan ini ada beberapa ada penambahan ya. Kalau Bapak di sini versinya adalah 2,76. 2,76. Kalau misalkan ini kita huruf E udah langsung aktif nih. Tuh. Udah langsung aktif huruf E. Kalau misalkan nggak ada, coba aja klik langsung di sini. Ini juga sama. Ini kalau misalkan ini diklik, klik extrude regionnya langsung ke belakang atau ke depan, extrude-nya juga udah langsung aktif. Silakan untuk yang nggak ada, silakan menggunakan fitur-fitur yang ada di Blender sebelah kiri posisi untuk ininya. Jadi nggak perlu mengandalkan ada tools-tools cepatnya ya. Kalau misalkan ada tools cepatnya langsung klik yang itu. Itu aja sih. Bisa nggak untuk yang di 2,79?
Tadi yang nanya siapa? Saya Pak. Atas nama? Soalnya nggak muncul nih di Bapak. Muhammad Irfan Maulana Pak. Irfan Maulana. Ya. Tapi untuk yang di penggunaan di tools ininya sudah bisa belum? Di 2,79. Ada kan fitur-fitur yang sebelah kiri ini? Ada Pak. Oke. Silakan teman-teman kalau udah save dulu ya. Bapak mau masuk ke materi terbarunya lagi nih. Materi terbaru khususnya lemari laci. Ini Bapak klik file new, kita hapus dulu. Oke. Sekarang kita akan benar-benar objek latihan, khususnya latihan yang terbaru. Ya, teman-teman menggunakan latihan objek yang tadi teman-teman sudah dapat nih untuk pembuatan pintu dan handling. Nah, sekarang kita akan masuk ke modulnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan nanti ikuti yang ada di modul. Nggak perlu dibikin bentuknya ibaratnya macam-macam. Ikuti aja yang ada di modul. Bapak sudah buatkan tutorialnya. Jadi teman-teman nggak akan kesulitan. Oke, modulnya sudah kelihatan belum? Oke, sudah ya. Jadi, untuk langkah buat objek lemari laci, ada beberapa penggunaan tools-tools yang teman-teman nanti hampir persis dengan pembuatan objek tadi pintu. Ya, teman-teman. Nah, beberapa objeknya itu kita akan membuat objek dari objek kaki lemarinya, lemari lacinya. Kan objek kakinya tuh ada banyak tuh, ada 4. Berarti hanya tinggal diduplikat dan disusun rapi. Habis itu bagian atasnya itu yang akan jadi sebuah lacinya, itu teman-teman nanti akan di-extrude. Ini contohnya sudah Bapak buatkan. Kita akan langsung praktek aja ya teman-teman ya. Jadi penggunanya tetap teman-teman menggunakan lob cut. Lob cut itu adalah memotong ya teman-teman. Lob cut and slide berarti memotong dengan cara menggeser atau ditarik dan geser ininya. Oke. Nah, ini beberapanya nanti teman-teman hanya tinggal percantik dan dirapihkan. Jadi, objek lemarinya dan lacinya ini dibuat terpisah. Jadi, teman-teman sudah nih membuat objek. Contohnya sudah dibuat kaki-kakinya, lalu sudah buat atasnya. Nah, sudah dibolongkan bagian lacinya ini. Teman-teman untuk lacinya yang khususnya ini kan ada handlingnya juga tuh. Handlingnya mau dibuat bundar atau mau dibuat apa, silahkan. Handlingnya atau mau dibuat kayak tadi pintu yang Bapak kasih contoh, silahkan teman-teman atur. Pastinya posisi objeknya itu juga handlingnya jangan terlalu besar juga. Itu karena ini laci. Oke. Tanpa berlama-lama silahkan teman-teman buka aplikasi Blender-nya kembali, kita akan langsung praktek kembali. Oke. Sudah muncul aplikasi Blender Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Kak. Udah ya? Oke. Bapak akan delete terlebih dahulu. Langkah pertama yang Bapak akan buat adalah kaki dari lemarinya. Kaki lemari lacinya. Berarti Bapak delete. Oke, langkah berikutnya Bapak akan menambahkan cube. Lalu Bapak atur scale-nya. Kita akan atur X, Y, Z-nya. Kira-kira ketinggiannya berapa? Ini teman-teman bisa atur ya.
Oke. Langkah berikutnya silakan teman-teman tambahkan untuk objek yang ini Bapak tarik ke bawah biar kelihatan. Objek tatakan atau objek kakinya ini, kaki lemarinya kita menggunakan plane. Ya. Jadi teman-teman tinggal atur posisinya, geser. Oke, kalau menurut teman-teman sudah pas, silakan atur X, Y, Z ininya nih, tinggal tarik ke bawah. Khusus yang plane ya. Oke. Kalau menurut teman-teman sudah, tekan Shift. Khusus untuk objek duanya ini, lalu klik Join. Oke. Habis itu teman-teman klik Shift D. Kita duplikat. Mohon maaf Pak, boleh ulang bentar Pak? Saya cuma alas. Oke, Bapak ulang lagi ya. Ini setelah nanti teman-teman duplikat, kita langsung mengatur kameranya soalnya. Oke. Bapak ulang lagi. Ini silakan teman-teman kalau sudah buat objeknya ini, teman-teman atur aja ya kalau kebesaran atau apa, diperkecil lagi. Nah, setelah itu teman-teman atur. Contoh Bapak taruh agak lebih jauh. Mohon maaf Pak, biar keblok semuanya Pak. Mohon maaf potong. Nih, untuk yang ngeblok, teman-teman hanya tinggal klik Shift, tahan, pilih objeknya, dua objeknya ini dengan klik di mouse, habis itu klik Join. Jadi posisinya ini terseleksi seperti ini nih, 1, 2, habis itu klik Join. Nah, ini berarti sudah menyatu nih. Itu. Oke Pak, udah. Berhasil ya? Oke, Oke, Bapak Pak. ulang lagi ya. Sekarang Bapak lanjut ke duplikat kakinya. Pak mau nanya Pak, Boleh, silakan. bedanya join sama menekan tombol P pada keyboard itu bedanya apa ya Pak? Soalnya kan sama-sama kayak menggabungkan gitu. Kalau untuk penjelasan kontrol B itu walaupun sama-sama menggabungkan, ya sebenarnya nanti penjelasan spesifik akan dijelaskan nanti ada pembahasan ininya sih. Cuman paling banyak diklik itu menggunakan join sama ini sama aja sebenarnya sih. Ya. Kalau untuk misalkan kalau join itu kan kita kayak gabung sebenarnya. Kalau misalkan join harus grup itu sama aja, join grup itu gabung. Ya. Misalkan teman-teman ada yang ininya klik G atau ini mau grouping atau apa, sama aja sebenarnya. Grouping atau ini join ini sama sebenarnya, sama-sama menggabungkan. Intinya dua buah objek menjadi satu. Yang penting fungsional ininya bisa digeser, itu aja sih.
Itu bisa digeser objeknya. Nanti kalau untuk yang melepas objeknya dan lain-lain nanti itu akan dibahas juga nanti tapi ya. Oke. Bapak lanjut kembali ya. Silakan teman-teman untuk duplikat tinggal klik Shift D. Agar lebih ini teman-teman tinggal tarik aja geser ininya ya. Shift D. Geser. Ini nanti teman-teman mengatur posisinya menggunakan objek kamera. Nah, dari posisi objek kamera ini kita bisa tahu nih objeknya sudah pas atau belum. Teman-teman bisa sesuaikan. Habis itu teman-teman atur posisi back. Oke, posisi back, posisi bottom. Bottom ini bagian bawah. Oke. Shift D kembali. Shift D. Oke, kalau sudah teman-teman atur posisi ininya ke posisi depan kembali. Dah, jadi kayak gini ya. Kalau Bapak lebih simpel mengaturnya dari posisi kaki-kakinya. Jadi kita mau posisinya biar posisinya pas. Oke. Kira-kira teman-teman bisa nggak? Untuk mengatur posisi kakinya. Ya, gimana? Masih pada mengerjakan atau ada kesulitan? Terkait objek Pak, kakinya? aman, Pak. Aman ya? Oke. Berarti Pak, mau ini nanya, Pak. silakan. Siapa yang mau nanya? Kalau semisal mengembalikan file yang telah digabungkan itu gimana, Pak? Untuk mengembalikan objeknya itu sebenarnya untuk objek mengembalikan itu belum Bapak ajarkan ya. Yang penting kalian gabungin dulu. Itu lebih spesifik nanti Bapak akan jelaskan di materi berikutnya. Teman-teman hanya gabungkan aja dulu objeknya. Kalau untuk objek itunya. Kalau ini kalian untuk sementara pakai Ctrl Z aja dulu ya untuk ininya. Karena biar materinya spesifik nantinya. Ya, teman-teman untuk sekarang fokus belajarnya yang khusus extrude dan tadi yang bagian face, teman-teman pelajari itu dulu, biar pelan-pelan. Karena untuk penjelasan terkait pemotongan, terkait yang pemotongan lebih spesifik dan lain itu nanti ada materinya. Itu. Jadi teman-teman belajarnya itu pelan-pelan aja dulu. Yang untuk melepaskan join, untuk itu yang lain nanti akan Bapak jelaskan. Yang penting teman-teman utama ini dulu nih.
posisi bikin objek kakinya kalau sudah sama, dan untuk ininya kalau sudah sesuai dan relevan dengan yang ditugaskan, berarti sudah aman. Oke, sampai kakinya udah ya. Kita akan buat objek bagian paling atasnya soalnya. Agak kompleks. Oke. Untuk objek atasnya, silakan teman-teman untuk objek atasnya, silakan teman-teman buat kub. Ya. Ini Bapak taruh bawah. Oke. Nah, objek kubnya ini Bapak mengatur scale-nya dulu. Bapak kecilkan, habis itu mengatur posisi dari top. View front. Oke. Kita akan mengatur ukurannya sekarang nih, teman-teman. Silakan atur constraint axis-nya. Teman-teman atur X, Y, Z-nya. Kalau mau diatur X, Y, Z, berarti teman-teman harus checklist semuanya ya. Oke. Untuk mengatur posisi lebarnya, silakan teman-teman atur menggunakan X. Untuk Y, untuk mengatur ketebalannya. Oke. Kalau menurut teman-teman sudah pas, silakan teman-teman lihat kembali di bagian kakinya. Terkadang di bagian posisi kakinya ini ada yang masih ngambang atau apa. Oke. Sudah. Bagian belakangnya tinggal digeser. Edge. Oke. Sudah. Jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah, jangan lupa ya, untuk lacinya nanti teman-teman buat terpisah. Kita potong dulu terlebih dahulu menggunakan lob cut. Ini menggunakan lob cut. Caranya, silakan teman-teman menggunakan lob cut dengan cara menseleksi bagian paling atasnya ini.
Bapak geser dulu di layering-nya. Nah, di posisi kub. Nah, ini kubnya teman-teman bisa namakan ya. Misalkan kubnya dinamakan untuk bagian atasnya apa nih? Atau tempat laci. Silakan namanya tinggal sesuaikan aja ya. Terus habis itu posisi yang ini kan sebenarnya ada kaki-kaki nih. Kaki 1, kaki 2, kaki 3, teman-teman tinggal di ini aja. Jadi kaki lemari 1, kaki lemari 2, kaki lemari kanan. Di lemari kiri 02 misalkan. Ini teman-teman tinggal hanya sesuaikan aja ya. Kosong 1. Kaki lemari kanan 01. Oke. Jadi ini kenapa Bapak minta kalian namakan atau kalian biar lebih mudah nantinya kalian ketika kalian nanti ada kesulitan, oh objek mana nih yang harus diubah atau apa. Ini teman-teman hanya tinggal lebih gampang jadinya nanti. Jadi ada kaki lemari, ada objek bagian untuk bagian tempat lacinya ini. Lalu ada bagian kamera dan lain-lain. Oke, sampai di sini teman-teman. Kira-kira bisa nggak buat seperti ini? Sebelum Bapak lanjut ke menggunakan extrude. Ada, Pak. Bisa ya? Aman, Pak. Aman ya? Meja dengan kaki meja nggak di-join ya. Yang di-join hanya untuk yang posisi alasnya aja. Kan kita mau duplikat tadi. Yang posisi ininya nggak usah di-join. Itu. Jadi teman-teman nggak perlu yang sekiranya ini nggak usah di-join semuanya. Fokus yang kira-kira khususnya yang banyak duplikatnya itu apa. Itu yang di-join. Oke, sekarang Bapak akan ajarkan khususnya menggunakan lob cut kembali ya teman-teman. Silakan teman-teman klik bagian tempat lacinya lalu mengaktifkan posisi titik poinnya. Oke, sekarang teman-teman untuk mengaktifkan fitur yang ininya silakan teman-teman aktifkan fitur tools. Lalu teman-teman atur klik lob cut and slide. Nah, langkah pertama yang mesti teman-teman atur posisi yang bawahnya dulu nih. Posisi lob cut khusus untuk yang bawahnya kira-kira berapa? 1, lagi lob cut and slide. 2, lagi. 3. Oke. Kita lob cut kembali. Satu. 2.
Oke. Ini Bapak hanya memberikan garis untuk khususnya tengah-tengahnya ini. Ya, teman-teman. Jadi kita akan lacinya nanti akan kita bolongkan ini. Nah, kalau sudah, teman-teman lob cut yang selanjutnya adalah lob cut yang posisi seperti ini. Teman-teman untuk posisi potong ya. Ini 1. 2. Lagi lob cut. Kira-kira teman-teman mau potongnya seberapa? 1. 2. Lagi. Bentar. Kalau teman-teman sudah motongnya di tengah-tengah, nanti posisi paling kanan biasanya nggak bisa dipotong lagi. Jadi diharapkan teman-teman potongnya di ujungnya lagi. 1. Lob cut lagi. Lob cut lagi sekarang bagian tengahnya. Lob cut lagi. Lob cut lagi. Oke. Kalau menurut teman-teman sudah pas, silahkan teman-teman lanjut ke posisi face-nya. Nih, posisi face yang tadi, face select-nya teman-teman atur. Teman-teman tinggal atur khususnya untuk laci ini. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik extrude region. Nah, posisi laci yang ini gimana? Mau ditaruh ke dalam atau gimana? Silakan teman-teman tinggal tarik. Extrude. Klik E lagi. Nanti teman-teman kecilkan ya, biar kakinya ini nanti tinggal disesuaikan aja ya. Jadi posisinya bolong yang bagian di tengah-tengahnya ini. Nanti lacinya silakan teman-teman buat menggunakan kup kembali. Lalu dikasih efek-efek yang mungkin untuk handlingnya dan lain-lain. Oke. Kira-kira teman-teman bisa nggak? Belum selesai Pak, dikit lagi Pak, belum potong-potong ini Pak. Oke, siap. Bapak tunggu. Maaf Pak, itu yang sebelah kiri tiangnya masih netep ya Pak? Ini Bapak mau atur. Jadi tiangnya kalau misalkan yang kiri misalkan masih belum ini kan Bapak mau memperkecil lagi nih. Itu. Jadi biar pas kakinya. Jadi kalau teman-teman misalkan masih ada yang belum pas atau apa, sebenarnya kalau untuk gininya tiang kakinya itu diperkecil aja. Ini Bapak mau perkecil.
Diperkecil apa turunin, Pak? Kakinya kalau misalkan ini kan Bapak tadi kakinya agak tinggi. Teman-teman ukurannya setengahnya aja nanti. Ya. Untuk ukuran kakinya, minimal teman-teman ini kan kita mau posisinya itu posisi lemari yang biasanya ada di tempat tidur tuh. Ada di tempat tidur, ada di ruang tamu atau ruang televisi. Nah, kira-kira posisi ininya itu kakinya nggak terlalu tinggi banget. Biasanya teman-teman hanya tinggal atur tinggi kakinya aja nih. Kalau ini kan posisi kakinya tadi Bapak atur agak lumayan khusus untuk biasanya meja atau apa. Itu. Di posisi setengah aja nih. Nih posisi potongan yang Bapak kasih tahu nih. Yang ada tanda panah. Yang ada tanda yang birunya ini. Posisi kakinya segini aja kalau misalkan teman-teman nanti mau mengatur posisi kaki